Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom menurun ke bawah dengan bantuan huruf N di bawah, paling bawah. Jadi halo teman-teman semua, hari ini kita akan bahas aplikasi ini dan aplikasi ini. Kita akan coba gabungkan menjadi aplikasi yang menarik ya teman-teman. Teman-teman, kali ini kita akan buat sebuah soal ya teman-teman dari Google Form. Ya kalau kalian sebentar lagi mau PTS, kalian misalkan sudah pakai nih semua jenis soalnya sudah saya pakai nih Google Form. Kita akan coba teman-teman buatkan soal Google Form yang berbeda atau mungkin yang kalian sudah pernah buat tapi lupa, saya ingatkan kembali teman-teman ya. Baik, tanpa perlu berlama-lama kita akan buatkan soalnya sekarang juga. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita kemarin bahas dari aplikasi Wordwall ya, kita sekarang beralih dulu ke Google Form. Nanti aplikasi ini untuk semua pengguna Google Form yang ada di Google Classroom, saya yakin mereka semua sudah paham ya. Tapi di sini saya akan membuat konten dengan yaitu caranya dengan membuat sebuah soal Google Form yang dikaitkan dengan teka-teki silang atau TTS yang ada di Wordwall ya teman-teman. Jadi masih ada kaitannya sebenarnya. Cuman di sini siapa tahu semua template pertanyaan yang ada di Google Form sudah digunakan dan ingin ada TTS-nya sama lah, nanti kita akan masuk dulu ke Wordwall lalu kita gabungkan dengan Google Form. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung coba saja ya. Saya hanya mengulang untuk Google Form, semuanya sudah pernah menggunakan bagi pengguna Google Form, jadi saya hanya mengulang saja teman-teman. Baik, kita buka dulu. Pertama-tama kita harus punya akun dulu ya teman-teman ya. Akun dari Google-nya kita punya, kemudian kita masuk ke Google, kemudian kita masuk ke Drive teman-teman ya, ke Drive, lalu tampilannya nanti seperti ini teman-teman ya. Lalu di situ langsung kita buat cari tanda plus yang ada di pojok kiri teman-teman, kita klik, kita cari Google Form-nya. Nah, untuk Google Form sendiri teman-teman, tampilan awalnya akan muncul seperti ini ya. Ketika kita membuat soal di Google Form, tampilan yang muncul seperti ini. Lalu kita akan beri nama teman-teman di sini apa ya, kuis 1 aja lah, kuis 1. Lalu di bawahnya deskripsi dari formulir ini, misalkan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah teman-teman, seperti ini ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah di sini biasanya kalau saya pribadi ini kita klik sini teman-teman ya supaya langsung berubah ya. Oke, saya biasanya membuat dulu identitas teman-teman ya, identitas supaya nanti Google Form-nya dapat dibuat dengan rapih teman-teman ya. Kita akan coba membuat menggunakan section ya, bagian seperti ini teman-teman. Di sini kita akan beri nama data diri atau apa ya, data diri aja ya teman-teman ya, identitas lah, identitas ya teman-teman, identitas. Kemudian mohon diisi dengan menggunakan huruf kapital ya teman-teman ya, misalkan ya, seperti itu misalkan. Nah untuk identitas sendiri teman-teman, gunanya adalah untuk membuat slide bagian teman-teman ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah nanti akan muncul tampilan di sini adalah tampilan dari identitas. Kita klik, berikutnya akan muncul ke bagian berikutnya. Itu sedikit informasi teman-teman ya, yang sudah tahu saya hanya mengingatkan. Baik teman-teman, kita lanjut di sini untuk nama teman-teman, nama lengkap misalkan, nama lengkap. Nah nama lengkap kita tuliskan di sini menggunakan huruf kapital saja, nama lengkap. Nah nama lengkap nanti diisi dengan huruf kapital. Kemudian
Jangan lupa kita klik tanda wajib diisinya teman-teman, supaya nanti anak-anak wajib mengisinya, tidak bisa masuk ke soal atau ke bagian berikutnya kalau tidak mengisi data diri atau identitas ini teman-teman ya. Kita lanjut ke yang kedua teman-teman, biasanya saya isi dengan kelas. Nah, kelas ini kita menggunakan di sini teman-teman yang ada tulisan pilihan ganda dan macam-macam yang lainnya. Ini adalah bentuk dari Google Form sendiri, bentuk soal ataupun bentuk tampilannya. Ya ini di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah mengisi semua atau sudah pernah membuat semuanya, nanti kita akan buatkan yang ada TTS-nya teman-teman, supaya nanti bisa lebih ada variasi lagi lah, masih banyak lah teman-teman. Saya yakin teman-teman juga lebih kreatif dari saya. Kita coba isi teman-teman menggunakan drop down untuk kelas ya. Saya berikan absen sampai daftar hadis sampai 3 saja teman-teman ya. Kelas, mohon maaf ya, kelas. Duh, kepleset lidah lagi nih. 7A teman-teman, kemudian 7B, kemudian 7C. Saya berikan 3 kelas saja teman-teman. Jangan lupa juga sambil wajib diisinya ditekan ya. Untuk data diri semuanya siap. Kemudian satu lagi yaitu nomor absen teman-teman ya. Nomor absen ini sama menggunakan drop down juga teman-teman, yaitu absen 1 sampai 3 saja ya teman-teman, supaya tidak banyak. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Kita coba lihat ya. Di sini ada tema, kalau kita mau ganti temanya, kemudian ada pratinjau, ada add-on, ada pengaturan juga. Kita coba lihat menggunakan pratinjau teman-teman. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilan pertama teman-teman. Ini untuk nama lengkap diisi, kemudian ada kelas juga diisi, ada pilihannya, kemudian ada juga nomor absen teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita kembali lagi ke yang awal tadi teman-teman. Nah, ini tampilan awal yang tadi sudah kita buat teman-teman. Ini untuk data diri teman-teman ya, untuk data diri. Nah, di sini kita baru membuat data diri teman-teman nih. Kalau kita mau buat lagi section berikutnya untuk soal yang tadi, biasanya sih saya berikan section lagi teman-teman. Ini soal. Misalkan kalau soalnya bentuknya pilihan ganda teman-teman, soal pilihan ganda. Saya di sini isinya pilihan ganda semua teman-teman. Misalkan ya teman-teman, misalkan mohon pilih jawaban, pilih jawaban yang paling tepat. Nah, di sini isinya pilihan ganda semua teman-teman. Saya bisa menuliskan apapun, misalkan soalnya nomor 1, soalnya pilihlah jawaban yang paling benar. Jawaban paling benar. Misalkan di sini jawabannya adalah A. Mohon maaf, kapital semua saja ya. A, B, C, D. Nah, ini teman-teman untuk Google Form seperti biasa, ini pasti sudah pada bisa teman-teman ya. Kemudian setelah itu ini pilihan ganda, ceritanya saya buat 1 tapi anggap saja ini banyak ya teman-teman. Setelah pilihan ganda kan kalian biasanya buat entah itu buatnya apa namanya, dibuatkan lagi. Saya buatkan lagi section ya teman-teman. Ini soal pilihan ganda jenis yang pertama. Kemudian ini soal yang saya akan bikin ya teman-teman. Soalnya itu soal TTS teman-teman ya. TTS, teka-teki silang. Teka-teki silang. Itu ya teman-teman ya, teka-teki silang. Perintahnya atau instruksinya adalah isilah sesuai petunjuk soal TTS misalkan di sini. Misalkan ya teman-teman. Maksudnya apa? Kalau misalkan menurun ya menurun, kalau misalkan mendatar ya mendatar ya. Nah, ketika kalian sudah membuat ini, seperti biasa kita tambahkan pertanyaan teman-teman.
Ini kalau selain pilihan ganda kan masih banyak teman-teman ya. Ada kotak centang, kalian yang sering buat juga. Saya biasanya di sini menggunakan kisi-kisi pilihan ganda untuk menjodohkan kotak centang dan paragraf dan yang lainnya juga masih banyak teman-teman ya. Kita pilih yang TTS karena kita sekarang bahas yang TTS ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang TTS teman-teman, TTS di sini saya sudah buat kebetulan teman-teman. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman ya. Jadi nanti jawabannya singkat seperti ini. Ketika kita baca soalnya teman-teman, iklan layanan masyarakat anu biasana aya dina spanduk, poster, brosur, nyetak. Nah, di sini kan sudah ada nih nomor 1 menurun teman-teman ya. Kolom nomor 1 menurun. Nah, di sini mereka akan sedikit berpikir gimana caranya nih melihat, oh ada petunjuk gambarnya nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kolom menurun ke bawah dengan bantuan huruf N di bawah, paling bawah. Jadi mereka akan menuliskan jawabannya di sini nanti teman-teman, seperti itu ya. Kita coba buatkan, caranya seperti ini teman-teman. Baik, untuk soal tadi misalkan pertanyaannya yang tadi saja ya teman-teman, kita coba lihat. Nah teman-teman, untuk soal TTS tadi yang sudah dibahas tadi, nah ini untuk langkah awalnya kan kita tadi sudah buka Google Formnya, kita sudah buka pilihan ganda, sudah isi identitas segala macam. Kita lanjut ke section berikutnya yang kedua, yaitu soal TTS teman-teman ya. Untuk soal TTS sendiri teman-teman, sebelumnya kita harus buat dulu TTS-nya teman-teman. Yang saya berikan kemarin, kita harus pakai crossword yang kemarin ya. Kita buat dulu, kalau yang sudah punya akun makanya buruan download ya. Kalau yang belum punya akun, kita buat dulu teman-teman. Nah, kita buat dulu bentuknya seperti apa. Yang kemarin saya sudah berikan penjelasan di part 1 pada saat membuat crossword. Nah, ketika sudah buat pertanyaannya dan kita punya 5 pertanyaan, 5 clue dan 5 answer di sini teman-teman, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Kita akan screenshot dulu teman-teman karena kita butuh gambarnya. Kita screenshot. Nah, setelah kita screenshot teman-teman, kita akan buka ini di picture teman-teman ya. Kita buka di screenshot. Nah, kita buka yang tadi sudah kita screenshot teman-teman. Di sini berarti yang ini teman-teman ya. Kita sudah screenshot tadi. Nah, jangan lupa teman-teman, karena ini tampilannya masih ada word wall-nya, kita akan crop dulu teman-teman. Kita crop ya, tahu lah ya teman-teman cara crop seperti apa. Lalu kita desain sebagus mungkin. Seperti inilah, cukup lah teman-teman ya. Saya juga tidak terlalu jago dalam mengedit teman-teman. Waduh. Selesai seperti ini saja teman-teman. Kita cropnya sampai segini saja. Nah, setelah ini kita save teman-teman. Nah, setelah kita save teman-teman, kita mau apa lagi nih dengan hasil screenshotan kita yang tadi nih teman-teman? Kita akan edit teman-teman, karena tadi kita kembali dulu ke soal teman-teman. Kita tadi jawaban yang kita butuhkan di jawaban pertama itu iklan layanan masyarakat yang biasanya ada di spanduk atau poster ya. Jawaban yang ada di sini kita butuhkan adalah 1 mendatar ya teman-teman ya. Jadi tulisannya harusnya 1 mendatar teman-teman. 1 mendatar atau menurun lah ya. Kita tuliskan di sini mendatar atau menurun lah. Baik, nanti jawaban kalian di sini harus ada bantuan huruf ya teman-teman. Bantuan huruf kita akan edit dulu teman-teman. Bantuan hurufnya kita akan berikan dengan cara edit create, yaitu draw. Sebenarnya ada aplikasi lagi teman-teman, nanti akan saya berikan di pertemuan di video berikutnya ya. Di next video kita akan berikan bantuan di sini teman-teman, yaitu bantuannya huruf N teman-teman. N, wah kurang bagus teman-teman, kita hapus dulu ya. Di sini saya bantu dengan bantuan huruf N teman-teman. Iya, seperti ini teman-teman ya. Huruf N, bantuan huruf N. Nanti akan munculnya, kita save dulu teman-teman ya. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya teman-teman. Kita keluar dulu, kita ke soal tadi teman-teman.
Nah, kita akan ambil semua crop atau editan yang tadi untuk sebagai bantuan jawaban dari anak-anak. Untuk mempermudah mereka, kita akan cari teman-teman di picture. Kita akan pilih dari 249 teman-teman. Nah, yang tadi kita sudah edit teman-teman. Kebetulan saya sudah punya yang saya edit tadi. Nah, di sini kan satu menurun yang tadi tuh sudah kita edit teman-teman, ada huruf N, ada huruf U, ada huruf M. Ini semua gambar ini untuk 5 soal teman-teman. Kan kita tidak usah buat lagi untuk 5 soal atau untuk 10 soal silahkan. Nah, gambar sudah ada, keterangan atau clue sudah ada. Kemudian jangan lupa teman-teman di sini mohon isi dengan menggunakan huruf kapital. Ini adalah perintah utamanya teman-teman, supaya mereka, instruksi pertamanya maksudnya supaya mereka tidak menjawab kemana-mana teman-teman. Nah, saya gunakan jawaban singkat tapi menggunakan koreksi otomatis supaya anak-anak nanti menjawabnya tidak kemana-mana teman-teman. Bukan hanya pilihan ganda tapi jawaban singkat juga bisa otomatis, tidak usah dikoreksi teman-teman. Ini isian singkat, kita gunakan kunci jawaban terutama karena jawaban yang kita harapkan adalah tulisan teman-teman. Takutnya mereka menuliskan tulisan yang pertama, kunci jawaban yang pertama kita berikan tulisan huruf besar atau kapital semua karena petunjuknya kapital. Kemudian jawaban yang kedua kita berikan huruf T besar, lalu huruf yang lainnya kecil. Kita berikan kemungkinan yang ketiga teman-teman, tulisan huruf kecil semua. Nah, 3 jawaban ini kalau memang tidak ada yang akurat, nanti kita terpaksa harus manual teman-teman. Tapi tidak apa-apa lah ya teman-teman, namanya juga guru ya, salah satu pekerjaan yang memang harus ikhlas teman-teman ya. Ikhlas dalam mengoreksi, ikhlas dalam segala hal. Sedikit ya, mohon maaf bukan ceramah ya teman-teman. Baik, ini setelah selesai semua seperti ini teman-teman, kita klik tekan selesai. Nanti soalnya akan nanti seperti ini. Mereka akan menjawab, wah akan berpikir sedikit, ada 5 atau 7 kotak nih, jawabannya apa, petunjuknya sudah jelas, lalu mereka akan menuliskan di sini teman-teman tulisan jawaban singkat mereka. Itu teman-teman ya, untuk TTS kali ini sudah kita klopkan dengan, kita cocokkan, kita gabungkan dengan Google Form teman-teman. Baik, saya sudah punya yang jadi teman-teman, seperti ini tampilannya ya, seperti ini tampilannya teman-teman. Kita akan coba ini ya, lihat ya, kita akan matikan dulu responnya teman-teman. Kita akan matikan responnya, kita hapus dulu teman-teman responnya. Iya, kita akan jawab dulu teman-teman. Kita jawab. Baik, kita jawab ya teman-teman. Kita coba jawab. Kita next dulu. Ini pilihan gandanya tidak bisa dijawab. Kita next lagi. Nah teman-teman, untuk jawaban yang pertama teman-teman, tadi kan kita kita akan jawab dengan huruf yang kecil dulu teman-teman ya, huruf kecil dulu. Apakah betul? Kalaupun tulisannya kecil tapi untuk kuncinya sudah benar ya teman-teman, ini yang diharapkan. Kemudian yang kedua, bagian ikan di bawah judul iklan, kita jawab dengan huruf kapital semua teman-teman. Jawabannya ini ya, sudah kita kasih kunci sebelumnya. Dan yang ketiga adalah kita berikan huruf awalnya besar, huruf selanjutnya kecil. Nah ini teman-teman, kita coba teman-teman, kita kirimkan apakah jawabannya benar. Kita lihat di respon individual, ternyata jawabannya benar teman-teman, karena saya sudah buatkan 3 kunci sekaligus ya, huruf besar semua, huruf awal besar, huruf selanjutnya kecil, dan huruf kecil semua ya. Namun jawaban yang pasti di sini yang diperlukan ya teman-teman. Oke, gimana? Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk variasi dari soal Google Form ini teman-teman. Jadi kalau memang sudah menggunakan semua ya, sudah menggunakan semuanya dari Google Form, misalkan jenisnya sudah di jawaban singkat sudah, pilihan ganda sudah, kisi-kisi pilihan ganda sudah, kita tidak mungkin kehabisan akal teman-teman ya. Kita cari versi yang lain yang memang bisa kita gali di sini teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ya. Silakan berbagi di kolom komentar, ada aplikasi apa yang belum saya pelajari ya.
Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar kalau memang tidak perlu, ya. Tetap semangat untuk seluruh guru di Indonesia dan dunia. Semoga kita bisa selalu melayani sesama kita dengan sangat baik, ya. Jika ada yang kurang baik, itu hanya kebodohan saya. Jika memang ada yang baik dari konten ini, silahkan, itu hanya kemurahan dari Tuhan saja. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Dadah, see you di next video, bye-bye.